يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم. Oh bagus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil kad wa tanfarij bil karawat dabil awaj wa tanalu biragab wasnul hawatim wa yustaskal gamam karimi wa alal wasabi bi kulamatin wa nafasi bi dari kulli ma'lumilaka. Amma ba'd. Jamaah, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilan nusur. Kita bersyukur kita dihidupkan setelah kita dimatikan, karena tidur itu bersaudara dengan kematian. Mati itu memiliki 4 nama di dalam Al-Quran. Yang pertama, arti mati itu sendiri. Mati itu berpisah, dicabutnya nyawa. Kemudian yang kedua, mati itu memiliki nama yakni wafat, artinya sempurna, sudah sempurna. Jadi ketika orang udah mati itu sempurna, selesai tugasnya. Dan mati juga berarti ajal, batas, selesai batasnya, ada batasnya. Kemudian mati itu rajiun, kembali. Li sulerupam masena. Ada orang Bugis di sini? Oh banyak. Li sulerupam masena, kembali ke rahmatullah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada gerakan subuh ya. Iya, kalau subuh saja dia lakukan berjamaah, apalagi waktu lain. Ada banyak yang mau saya sampaikan, mungkin waktu yang tidak sempat. Bukan karena saya mau pulang, tapi memang subuh itu batasnya waktu syuruk. Waktu syuruk itu 1 jam 20 menit setelah waktu subuh. Berarti 4.37, 4.36 ya, 4.36 waktu subuh. Berarti 5.56 itu sudah masuk waktu syuruk. Nabi itu tidak pernah tinggalkan masjid kalau subuh sampai masuk waktu syuruk. Jadi Nabi tinggal berzikir sampai masuk waktu syuruk. Setelah waktu syuruk, salat sunat 2 rakaat, salat sunat syuruk atau isyraq 2 rakaat. Itu nilainya seperti ibadah haji dan umrah diterima. Nabi berkata 3 kali, diterima, terima, diterima 3 kali. Jadi khusus hari ini kita dapat pahala haji umrah. Tapi selesai ini 5.56 langsung salat sunat 2 rakaat. Niat salat sunat syuruk 2 rakaat, baru kita tinggalkan masjid. Jamaah, terima kasih banyak kepada panitia penyebab saya hadir. Karena memang saya tutup jadwal selama Covid, tidak mau terima keluar kota. Saya mau hidup. Saya mau hidup. Karena hak hidup itu lebih penting. Hak hidup, hak sehat, hak pendidikan, hak, ya. Kalau mohon izin, terima kasih banyak atas kehadiran tak semua. Sama-sama kita bermunajat kepada Allah. Amin. Saya semalam aktivitas selesai itu
jam 1 lewat 11 baru tiba di hotel. Memang nu antar ke pulang, tapi keluar ka lagi. Saya diantar pulang, kemudian saya berangkat lagi, ketemu teman-teman yang ada di Samarinda. Kesempatan ya silaturahmi. Karena saya bilang kalau subuh tidak mungkin, tinggal Pak Isran sama Bu Isran. Terima kasih banyak. Innallazi farada alaikal Qur'an la raduka ila ma'ad. Jamaah, jadikan hati kita terpaut dengan masjid. Amin. Oh, saya janjikan semalam setannya. Ya terlanjurlah. Setan mau dibahas dulu. Bahaslah itu setan sebagai musuh kita. Karena yang pertama diciptakan di bumi ini yang tinggal adalah jin. Jadi jangan kaget kalau di rumah ada jin. Jangan kaget juga di sini ada jin. Bukan itu yang di atas. Itu kan tukang foto itu. Itu bukan jin itu. Tidak ada yang bisa lihat jin karena itu gaib. Yang bisa melihat jin berarti dia ada jinnya. Itu saja. Atau jin terlihat karena apalagi lagi sial dia. Jadi kalau ada jin yang nampak, jin sial, dia belum sempat menghilangkan dirinya. Saya pernah jalan sama guru saya, dia lihat tuh ada jin, ya. telat menghilang dia, telat menghilang. Dan setiap manusia ada karimnya, ada jinnya itu. Baik jin itu yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan kejahatan dalam hati manusia. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Ada dari jin dan manusia. Wa isqala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajudu illa iblis. Azazil itu berubah nama jadi iblis yang terputus dari rahmat Allah. Auzubillah. Ingat, jangan putus dari rahmat Allah. Bukan pahala yang menyebabkan kita masuk surga, bukan. Bukan amal yang menyebabkan kita masuk surga, bukan. Makanya kita tidak boleh sombong. Karena bukan pahala, bukan amal. Jadi apa pahala kasih masuk ke surga? Halo? Apa pahala? Agak pahala. Yang menyebabkan kita masuk surga pamasina pong Allah Ta'ala. Apa itu? Ridhonya Allah, kasih sayangnya Allah. Yang menyebabkan kita naik pesawat bukan uang kita. Yang harga tiket berapa harga tiket? Berapa harga tiket? 1,2. Bukan itu 1,2 yang menyebabkan kau naik pesawat. Mahalnya itu harga pesawat kayak. Karena kemurahan hatinya pemilik pesawat mau dikomersilkan itu pesawatnya. Kita naik taksi di sini, kan mobil angkot di sini namanya taksi ya. Orang Jakarta kita nggak tahu itu di Kalimantan. Nah bilang taksi padahal mobil biasa. PT-PT kalau di Makassar. Kalau angkot di sini berapa bayarnya? 5.000. Memangnya mobil itu harganya 5.000? Bukan. Bukan. Kalau di masjid itu, saya suka masjid. Saya senang masjid. Di mana-mana saya cari masjid. Di mana-mana saya lihat masjid. Sehingga Allah kasih saya program Islam itu indah. Seluruh masjid didatangi. Sampai ke luar negeri, sampai ke Masjid Al-Aqsa, sampai ke Masjid Ibrahim, sampai ke masjid pokoknya. Ternyata Nabi waktu Isra Mi'raj itu Nabi mampir dulu ziarah kubur di kuburannya Nabi Ibrahim. Ternyata begitu. Kita biasanya minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ternyata banyak ngelewati Nabi. Dan banyak kegiatan.
Masjidil Haram. Satu. Pusatnya nanti di mana? Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ada 5 titik. 1, 2, 3, 4, 5. Titik 5. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Masjidil Haram di Mekah, Yasrib Madinah, Gunung Tur Sinain di Mesir, Bethlehem Palestina, tempat lahirnya Nabi Isa. Terakhir Masjidil Aqsa di Palestina. 5 titik. Wah, ternyata sebelum ke sini Nabi ziarah kubur dulu, kuburannya Nabi Ibrahim. Nampak sampai di Masjid Ibrahim itu telapak kakinya Nabi. Nah, ini usahakan masjid. Di mana masjidnya Bapak? Di sini. Oh. Sini juga. Oh, ini jelas Mi. Di mana masjidnya? Merdeka. Sini. Hah? Oh, sebelah. Oh. Juanda. Harus Haji Anas. Ini Haji Anas ini orang baik. Jangan pernah kuburkan kalau belum mati. Haji Anas itu. Nah, ini yang belum. Saya enaknya Haji Anas tidak bisa kita ke rumahnya karena dia duluan datang. Jadi tidak pernah saya gendakan kalau ke Samarinda. Tapi kalau saya ke Samarinda, nginapnya di rumahnya Pak Haji Isran, Pak Gupau sudah tutup kemana-mana. Tapi kalau masih hotel masih bisa saya merayap kemana-mana. Seandainya manajer saya tidak pulang jam 1, mungkin saya masih silaturahmi kemana sampai subuh. Memang saya begitu juga kalau saya di Makassar. Kalau saya ke Makassar itu tidak tidur itu kemana-mana. Iya, yang penting jangan ngantuk dulu lah. Iya, yang penting kan kalau naik pesawat saya tidur itu. Makanya menyamar saya kalau naik pesawat itu. Tidak ada yang tahu kalau saya. Ada yang jemput saya kemarin kah? Ada yang jemput itu pasti kaget. Itu satu masuk, Ustaz Maulana paling itu. Karena saya menyamar kalau naik pesawat, karena mau menikmati perjalanan. Kalau kita pakai baju begini naik pesawat, tidak tidur itu, foto-foto orang terus. Dan tidak boleh ditolak. Baik, karena waktu ini belum masuk ceramahnya. Usahakan ada masjid. Ada masjid di mana kita? Di mana masjid? Di mana masjid? Di mana masjid? Jamaah. Oh, jamaah. Karena masjid nanti akan menghadap kepada Allah di padang mahsyar. Insyaallah kita masuk surga semua. Masuk surga. Saya itu berpikiran semua orang masuk surga pada akhirnya. Cuma ada yang langsung masuk, ada yang mampir. As-sabiqun as-sabiqun di Al-Waqi'ah ayat 10. Surah Al-Waqi'ah itu surah kekayaan. Karena kalau kita bedah surah Al-Waqi'ah itu, bagusnya songkok nah. Kosong di tengah nah. Jamaah, alhamdulillah bagus. Wah, hebat ini songkoknya ini. Kalau nanti yang dibagi di Trans TV,
Nah cawa-cawa gak tahu nuk gue pakai. Janganlah. Ini nomor 6 kayaknya. Saya nomor 8. Oh, nikah lagi. Itu istri saya itu tidak tergantikan. Itu hebat itu istri saya. Susah dapat seperti itu. Karena terakhir sebelum meninggal, semua emasnya disumbangkan ke masjid. Disumbangkan sama di masjid. Dia bilang sudah tidak ada lagi emas di rumah kak. Saya sudah sumbangkan semua. Saya sudah jual, uangnya saya masukkan di masjid. Tidak apa-apa. Terharu saya. Ibu-ibu ada yang begitu? Beliau meninggalkan masjid 5 lantai. Luar biasa itu. Itu bendahara masjid. Dia bilang, Ustaz, uangnya Ustaz sudah 7M di sini. Di masjid ini 7M, saya catat. Tiap lagi, tiap 5. Saya tidak hitung. Kemudian 100 hari atau berapa? Ya 100 hari sebelum meninggal. Dia bilang ada uang di rekening. Sekitar berapa lah. Bisa saya berangkatkan orang umrah 40 orang. Saya bilang berangkatkan. Diberangkatkan. Masya Allah itu hebat. Susah memang dapat seperti beliau. Ada yang mau begitu? Nah ada. Luar biasa itu. Kemudian waktu mau meninggalnya itu melihat malaikat maut itu bagaikan mukanya saya. Artinya yang datang menjemputnya menyerupai orang yang dicintainya. Saya masih di Medan terus berkata, Ustadz pulang ya. Saya pulang memang karena saya mau jemput istriku, saya mau bawa ke Penan itu berobat. Dia bilang pulang jangan. Biasanya saya kan kalau datang pasti kemana-mana dulu. Baru terakhir baru rumah sakit. Nanti tidak langsung ke rumah sakit. Kenapa? Dia selalu melihat kau ada di luar. Suruh masuk abahnya orang. Ada di luar. Tidak mau masuk. Saya bilang kayaknya itu malaikat maut itu. Saya diam-diam di pesawat. Saya berpikir ya udah. Karena saya ada janji untuk maulid. Saya pas di jalan balik lagi. Saya temani di operasi beliau. Sampai jam 1 malam. Saya temani operasi. Habis itu saya balik lagi. Kayaknya sih saya sudah meninggal. Saya mandi, saya dampingi. Saya bilang jam 5 sore meninggal. Benar jam 5 sore. Jam 4 salat asar. Saya bilang begini. Kita salat asar. Siapa yang pegang rekening istri saya? Kata adik. Karena saya kan tidak punya rekening. Beliau aja. Siapa yang pegang rekening? Sekarang ada rekening. Itu bukan atas nama saya. Atas nama anak saya. Manajer saya buatkan rekening atas sama saya, tapi saya tidak mau pegang. Istrinya aja dia pegang. Saya tanya siapa yang pegang rekening istri saya. Kata dari saya kak sumbang semua itu, kosongkan. Kayaknya beliau itu mau berangkat dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Pas kosong meninggal, baru saya sadar kalau itu rumah sakit mau dibayar. Kenapa juga saya kosongkan ya? Kan ini rumah sakit mau dibayar. Oh saya tetap bertawakal. Apa yang terjadi pas mayat itu dibawa? Kan udah pas meninggal, kosongkan kamarnya. Suster bersihkan. Mungkin ada yang mau dibersihkan. Udah kita bawa. Dalam hati saya, ini rumah sakit belum dibayar. Didoronglah mayatnya. Saya tiba-tiba datang ke rumah sakit. Ustadz ada apa? 0. Apa 0? 0. Apa ya 0? Tidak ada pembayaran gratis. Saya langsung bilang itu yang saya tunggu.
Jamaah, itu tuh. Usahakan ada masjid kita bangun. Kalau tidak bangun, posisikan dia di 3 ini. Jadi kalau ada yang menggantikan, tidak ada yang bisa gantikan saya. Tapi kalau ada yang melanjutkan boleh. Tapi memang anak-anak saya itu luar biasa. 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. 4 orang. Itulah yang saya didik. Jadi rumah saya di Jakarta kayak pesantren. Saya juga tidak sampai hati. Saya bawa anak saya keliling pesantren di Jakarta. Pesantrennya Ustaz Yusuf Mansur, kemana jalan-jalan. Sengaja saya bawa jalan. Dia bilang, supaya dia yang mau, bukan saya yang mau. Ya. Nanti kalau saya pesantrenkan semua, mau enak Ustaz Abah ini, kasih pesantren kita supaya dia sendiri. Ya, takutnya itu nanti kata-kata yang muncul. Tapi kalau dia mau boleh. Jamaah bisa dimulai. Itu masjid, Masjid An-Nur ini ya. Itu masjid nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar. Mati, kuburan, kebangkitan, padang mahsyar, timbangan, pembagian catatan amal, titian siratal mustaqim. Pada saat di padang mahsyar itu tiba-tiba orang serius, tiba-tiba ada suara, balik semua orang. Masjid yang jalan, masjid yang dibangkitkan. Semua masjid yang pernah dibangun di muka bumi ini itu datang, dipimpin oleh Masjidil Haram. Di samping kanannya Masjid Nabawi, di samping kirinya Masjidil Aqsa, di belakangnya Masjid An-Nur. Jalan dia, jalan. Untuk apa datang itu masjid? Untuk apa datang? Untuk memberi syafaat. Bagus kemarin acaranya, Syafaat Islamic Festival. Dan itu memang saya pernah pikirkan itu. Saya mau seperti Abdurrahman bin Auf. Itu Abdurrahman bin Auf, dia beli pasar, tempat jualan, lapangan. Baru orang jualan di situ. Jamaah, untuk apa datang masjid itu? Untuk mencari 3 golongan manusia. Yang pertama yang dicari adalah orang yang pernah bangun masjid. Yang mana itu yang membangun masjid? Yang memasukkan uang di celengan. Ingat pengurus masjid, uang-uang itu yang di masjid itu digunakan untuk pembangunan atau pemeliharaan atau biaya masjid, ongkos dia mungkin pengeluaran masjid itu, supaya menyumbang dapat. Ini ada pembangunan lagi di sini, tidak ada. Apa itu? Dilebarin. Itu yang pertama. Usahakan ada. Itu masjid bakalan selesai. Walaupun kau tidak nyumbang, pasti ada orang yang digerakkan hatinya oleh Allah. Coba lihat itu. Itu sudah ada rancangan untuk tempat AC. Cuma tidak ada AC-nya. Baru colokannya. Oh, udah ada diganti yang besar. Oh iya. Oh yang berdiri nih. Cuma banyak sekali yang tindis-tindis dulu. Makanya ditulis itu. Jamaah. Karena AC itu bukan untuk apalagi itu. Bukan hanya untuk mendinginkan, tapi bisa jadi memanaskan. Kalau diambil
suhu 38 jadi panas. Jamaah bisa dimulai. Jadi yang pertama yang dicari yang pernah bangun masjid. Yang kedua yang pernah mengurus masjid. Urus masjid, tidak dirasa ini 4 bulan lagi Ramadan. Ini sudah akhir Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Sani, Rajab, Sa'ban. Sisa 4 bulan. Kalau mau nunggu Ramadan sisa 2 bulan. Karena kalau sudah Rajab dekat sudah itu. Usahakan jadi pengurus. Dan yang paling sulit itu jadi pengurus masjid. Itu pengurus masjid paling repot itu. Yang paling banyak diprotes pengurus masjid. Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Yakin yang suka protes tidak ada sumbangannya itu. Ada sumbangan. Yakin saya. Yang ketiga, yang dicari oleh masjid adalah orang yang pernah masuk ke dalam masjid. Jadi usahakan kita pernah masuk di masjid. Kalau di masjid haram, usahakan dekat Ka'bah. Jangan jauh dari Ka'bah kalau sholat. Kalau perlu saf pertama. Itu nikmatnya kalau kita di saf pertama. Oh, maju-maju begitu. Nanti atau pura-pura tawaf. Kalau mendekati kamat, pas kamat langsung. Saya suka begitu itu. Itu pekerjaan saya itu. Cuma yang kadang-kala aku ya biasa repot. Kalau ada jamaah yang ikut saya, ya saya ikuti aja mereka. Tapi saya suruh minimal kita sholat ada Ka'bah di depan. Kita lihat. Jangan jauh. Sholatnya di mall. Aduh. Terlambat. Usahakan ada Ka'bah di depan. Karena satu-satunya sholat yang bisa tidak lihat tempat sujud ketika ada Ka'bah di depan. Itu nikmat. Tapi kalau tidak ada Ka'bah di depan, pandangan harus di sini. Tapi kalau ada Ka'bah nikmat, ada Ka'bah di depan. Hah? Iya, kalau katanya Pak Haji Anas sesuai pengalamannya, salah. Ceret-ceret katanya di depan. Ayo. Kalau Masjidil Nabawi, usahakan dekat dengan Nabi. Itu caranya. Dekat dengan Nabi. Usahakan dekat dengan Nabi. Itu. Mohon maaf karena waktu kita sangat dibatasi. Saya mulai ceramahnya. Al-Walhan, Al-Hansab, Salambur, Dasin, Wahn. Al-Walhan, Al-Hansab, Salambur, Dasin, Wasnan, Ahwat, Tabah. 7 setan itu. Sebenarnya ada 9. 7 aja saya bahas. Al-Walhan, setan orang yang kalau sholat. Al-Hansab, kalau berudu atau di kamar mandi. Salambur ketika di pasar atau di kantor. Dasin ketika makan. Wasnan ketika tidur. Ahwat ketika anak-anak muda. Semua yang belum menikah ada setannya ini. Termasuk duda. Termasuk janda. Yang ketujuh, Tabah. Setan yang menggoda ketika orang diuji. Kena musibah, kehilangan, kematian. Ada setan Al-Walhan ketika orang sholat. Makanya kalau mau sholat usahakan berjamaah. Ya, berjamaah ya. Potensi setan menggoda susah. Kalau dan potensi diterimanya sholat berjamaah. Kalau sholat sendiri, potensi lupa. Berapa sudah? Dan khusyuk itu kalau berjamaah. Pasti diterima kalau kita berjamaah. Insya Allah.
Kalau imamnya tidak diterima, ndak usyuk, ada makmunnya. Kalau makmunnya tidak diterima, ada imamnya. Kalau dua-dua bermasalah, ada malaikat. Itu hebat itu berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak. Coba salah sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah. Siapa yang mau masuk surga? Mau? Mau dicatat sebagai penghuni surga? Selama kita masih hidup tapi sudah dicatat penghuni surga. Mau? Mau daftar? Mau daftar? Benar? Mau? Salat 5 waktu berjamaah selama 40 hari. Ada seorang datang pemuda. Ya Syekh, saya mau. Itu sebenarnya perampok, itu pencuri di rumahnya ulama. Pas mencuri, ulamanya lagi tahajud. Nangis dia. Nangis dia. Nungguin ulama itu selesai salat tahajud. Kata ulama itu, kau mau apa? Mau mencuri? Ambil saja. Nggak mau. Apa mau? Aku nunggu. Kenapa kau tidak pergi? Kan saya tahajud, salat. Saya mau tunggu. Amalan apa yang bisa menyebabkan saya masuk surga? Yakin saya masuk surga? Oh, kata ulama itu gini. Salat 40 hari berjamaah 5 waktu tanpa masbuk. Kalau masbuk ulang lagi. Jadi ayo daftar, bikin daftar. Hari pertama 5 waktu, hari kedua 5 waktu. Kalau kita di pesantren biasanya itu 10 hari mau masuk Ramadan. Pokoknya di bulan nisfu Sya'ban sudah mulai berjamaah sampai lebaran 5 waktu. Ayo, mau? Mau? Pemuda itu salatnya di situ, di ujung, di pojok terus. Selama bukan itu pemudanya, di pojok situ 40 hari 5 waktu salat berjamaah, tidak pernah masbuk. Pas hari terakhir, subuh terakhir ini, langsung Assalamualaikum warahmatullahi. Meninggal dia. Kenapa? Diperlihatkan surga. Langsung dia wafat di salam pertamanya. Oh, berarti udah sah salatnya. Kan salam ini kan yang wajib, ini sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi. Batal, nggak batal karena sudah. Kecuali kalau dia, dah lah, mau nanti lama lagi ceramah ini. Tinggal berapa menit ini belum masuk lagi. Makanya usahakan salat berjamaah. Oke? Oke? Ayolah. Makanya di mana salat berjamaah? Di masjid mana? Di masjid mana nanti mayat kita disolatin? Patokannya itu di masjid mana nanti mayatmu disolatin? Di mana? Di masjid. Insyaallah. Masjid apa? An-Nur. Mayatnya mau dibawa ke sini? Di mana Masjid Rumata? Dekat rumah saya ada masjid. Namanya? Siratul Mustaqim. Paslah sudah dekat itu. Sudah Siratul Mustaqim itu. Itu Siratul Mustaqim ditarik gini. Siratul Mustaqim itu dibentangkan di atasnya neraka. Jadi kalau lolos sudah surga. Kalau jatuh neraka. Karena pintunya neraka itu di atas. Kayak ember. Kayak apalagi? Kayak apalagi? Ya itulah.
kayak tong, ya kayak tong. Jadi pintunya itu di atas. Tidak, makanya tidak ada bakalan keluar di neraka itu. Karena pintunya di atas. Seandainya pintunya di depan didobrak itu. Tapi pintunya di atas. Walaupun Spiderman tidak bisa. Bagaimana caranya? Itu 1000 tahun perjalanan baru ke atas. Jadi kalau jatuh titian Siratal Mustaqim, itu 1000 tahun baru nyampe. Oh, Nabi pernah duduk-duduk sama sahabat. Kaget sahabat. Kata Nabi, itu batu yang jatuh ke neraka. Baru nyampe sekarang. Baik. Jamaah, mau salatnya khusyuk? Ayo, perbaiki, perbanyak salat sunnah. Perbanyak salat sunnah. Kenapa salat sunnah? Salat sunnah itu menambal salat-salat fardu kita yang kurang. Kemarin saya lakukan fidyah salat. Ada fidyah salat itu. Ada qadha salat, ada fidyah salat. Kalau qadha salat, sempat hitung berapa salat yang pernah kita tinggalkan waktu muda? Berapa? Bayar. Paling bagus kalau ke Masjidil Haram, bayar. Sana. Fidyah salat apa? Satu salat 3/4 liter. 3/4 liter. Jadi 5 salat. Kalau saya genapkan 1 liter. Jadi 5 salat 5 liter. Untuk istri saya 5 liter 1 hari. Kali 1 tahun 365 kantong. Bagikan orang. Jadi, aku cinta mamaku. Ada uang beli beras. Per 1 kantong itu 5 liter. 1 liter 5 liter 1 kantong itu untuk 1 hari. Amin. Fidyah salat. Itu caranya. Sempat. Karena kita tidak mungkin menggantikan salatnya. Tapi sebenarnya bisa. Bisa kita. Waktu almarhum meninggal masih ada mayatnya. Saya tanya kapan dia tidak sadar. Dari asar ketemu asar meninggal. Berarti saya bayarkan salatnya dulu. Baru saya lega. Enak itu. Terakhir karena waktu sebenarnya masih banyak mau dibahas. Siapa salat sunat subuh lebih baik daripada dunia seluruh isinya. Salat sunat duhur diterima 70.000 malaikat mendoakan. Salat sunat asar diberikan keberkahan. Salat sunat maghrib diampuni dosa. Salat sunat isya ditambahkan kebaikannya. Amin. Ada salat sunat awabin. Guru sekumpul mengajarkan kita salat sunat itu awabin 6 rakaat. Guru sekumpul menerangkan 2 rakaatnya itu badiah maghrib, 2 rakaatnya taubat, 2 rakaatnya hajat. Jadi totalnya berapa? 6. Jamaah, ada setan al-hansab, setan yang menggoda di kamar mandi, di tempat wudu. Makanya kalau berwudu jangan bicara. Mana kiblat? Usahakan tangan kanan kita di kiblat kalau berwudu. Usahakan. Karena saya belum lihat tempat wudu di sana. Bagaimana begini? Tidak apa-apa. Yang penting jangan meludah ke arah kiblat. Jadi kenapa kita di kanan? Supaya meludahnya ke kiri. Tidak boleh meludah dari arah kanan, tidak boleh. Bagaimana di sini? Ke kanan nggak boleh, ke kiri, kiblat. Meludah beginilah kau. Boleh, tidak apa masalah. Ke bawah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan saya meminum airnya sungai Al-Kausar. Ya Allah, mudah-mudahan saya mencium baunya surga. Nawaitul udwa. Ya Allah, mudah-mudahan tangan kananku yang menerima buku amalanku. Ya Allah, mudah-mudahan bukan tangan kiriku yang menerima buku amalanku. Ya Allah, jadikanlah kulit dan rambutku diharamkan apinya neraka. Ya Allah, jadikanlah telingaku mendengarkan perintahmu dan melaksanakannya. Ya Allah, mudahkanlah kakiku berjalan di titian Siratal Mustaqim. Jadi tidak ada kesempatan bicara. Jadi berapa skornya? Nggak bisa. Jangan bicara. Jangan bicara. Jamaah, ada setan yang ketiga.
yang menggoda di pasar. Makanya baca ayat kursi kalau masuk pasar. Baca ayat kursi. Atau baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca itu 3 kali kalau mau masuk pasar. Kemudian yang keempat, setan dasin ketika kita makan. Jadi kalau makan 1 jari itu nyicip. Kalau 2 jari sombong. Yang paling bagus 3 jari. Pakai sendok berapa jari itu? 3 jari. Pakai sumpit 3 jari juga. Pakai tangan 3 jari. Kalau 1 nyicip, 2 sombong kayak orang jijik. 3 jari sunnah Nabi, 5 jari rakus. Bacalah doa sebelum makan supaya makanan itu berkah. Pujilah makanan, pujilah makanan. Ya Allah. Kalau sudah masuk waktu surut, kita langsung sholat sunat 2 rakaat ya, supaya dapat pahala. Jadi jangan tinggalkan masjid sebelum masuk waktu syuruk. Ngaji-ngaji kah, zikir kah. Oke? Apalagi ya salat isyraq, pinterin. Pintar ya. Pintarin anak, Masya Allah. Apa? Iya, tidak apa-apa lah. Itu 27 derajat salat berjamaah itu sebenarnya 20 catatan. Kenapa 27 derajat salat berjamaah? Karena melangkah berudu dari rumah 1 pahala. Jadi bukan berudu di masjid. Ada memang orang tidak berudu di rumahnya, malah mandi di masjid. 27 derajat itu berudu dari rumah, melangkah ke masjid, berjalan lebih awal, masuk ke masjid dengan berdoa, salat sunat tahiyatul masjid, berniat itikaf. 27 catatannya itu. Ada setan wasnan yang menggoda kita ketika tidur. Makanya setan itu 3 senjatanya. Selimut disimpan di muka kita ketika tidur di waktu subuh supaya tidak bangun. Salatu khairum minan naum. Kalau di Arab salatu khairum minan naum. Gitu dia. Kalau di Indonesia, salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Tidur semualah orang itu. Kalau di Arab, as-salatu khairum minan naum. Mudah-mudahan ada waktu kesini lagi ya. Aduh ya Allah, saya ini masih banyak mau saya sampaikan ini. Apalagi nanti kalau tarawih, jangan pernah tinggalkan salat sunat tarawih, meskipun cuma 2 rakaat. Salat sunat yang dilakukan di malam Ramadan, di waktu istirahat, sesudah Isya. Berapa rakaat? 2 maksimal, tidak terbatas. Ada orang salat tarawihnya 60 rakaat. Kalau perlu 100 rakaat. Tahu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Tahu kenapa jadi wali kutub? Tertinggi wali. Karena wudu isanya dia pakai subuh. Halo? Wudu isanya dipakai subuh selama 40 tahun. Kita wudu maghrib batal lagi. Bisa nggak dipakai wudu maghrib dipakai isya? Berarti Anda itikaf di masjid itu. Bisa nggak wudu subuh dipakai syuruk? Itu. Bisa nggak wudu duhur dipakai asar? Bisa nggak wudu isya dipakai subuh?
Kalau Abu Nawas menjawab bisa. Saya salat isanya jam 4. Itu kalau Abu Nawas. Itu Abu Nawas ulama itu. Wali itu. Ilahi las tulil firnausi. Itu Abu Nawas yang ciptakan itu. Itu hebat juga itu Abu Nawas. Ya Allah, aku mengakui banyak dosaku, tapi tidak pantas aku masuk surga dengan amalku yang sedikit. Tapi mengaku jadi bagaimana mah ini? Itu tekniknya, itu bahasanya luar biasa itu. Kalau kita sikapi syairnya Abu Nawas. Aduh, 2 menit lagi. Siapa yang salat tarawih malam pertama Ramadan diampuni dosanya, malam kedua Ramadan diampuni dosa orang tuanya, malam ketiga Ramadan diampuni dosanya 2 tahun, 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. 4 Ramadan diberikan pahala seperti atam Quran, 5 Ramadan pahala seperti orang salat di Masjidil Haram, 6 Ramadan pahala tawaf, 7 Ramadan pahala Nabi Musa, 8 Ramadan pahala Nabi Ibrahim, 9 Ramadan pahala Nabi Muhammad, 10 Ramadan kebaikan dunia akhirat, 11 Ramadan ustul khatimah, 12 Ramadan wajahnya laksana bulan purnama, 13 Ramadan terhindar dari segala menakutkan, 14 Ramadan disaksikan para malaikat, 15 Ramadan didoakan malaikat aras, 16 Ramadan dicatat sebagai penghuni surga, 17 Ramadan para nabi, 18 Ramadan digolongkan orang soleh, 19 Ramadan digolongkan orang mati syahid, dan 20 Ramadan dimasukkan dalam surga Firdaus. 21 Ramadan dibangunkan 1 rumah di surga, 22 Ramadan 1 istana, 23 Ramadan 1 kota, 24 Ramadan 24 doa kita dijabah, 25 Ramadan terhindar siksa kubur, dan 6 Ramadan pahala ibadah 40 tahun, 27 Ramadan dimudahkan berjalan di titian siratal mustaqim, 28 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat, malam 29 Ramadan pahala haji untukmu, dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga di pintu mana dia suka. 1 menit sudah cukup. Tapi belum dijelaskan. Mudah-mudahan nanti ada waktu tarwih di sini. Iya, amin. Jamaah bisa minta tolong? Bisa? Jadikan diri kita terpaut dengan masjid, terikat dengan masjid. Baik, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Sentuh lantainya. Innallazi farada alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Mudah-mudahan kita datang lagi ke tempat ini. Amin, amin. Bismillah masyaallah la yasuqa khailallah. Bismillah masyaallah la yasrifu suwailallah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Ya majid ya wahid la tuzil anna nikmatan anta bi alayya. Ya Allah, janganlah Engkau mencabut nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, tambahkanlah nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Amin. Salat sunat 2 rakaat. Tidak berjamaah masing-masing ya.